Saya langsung Pak Stefanus. Ya, terima kasih Pak Hens. Terima Ya, kasih. Shalom. Shalom. Selamat malam. Shalom, Coach Steve. Shalom, Pak Stefanus. Ya, salam berjumpa kembali bagi Bapak Ibu yang hadir di Zoom meeting malam hari ini, dan juga teman-teman yang mendengarkannya lewat live streaming melalui Facebook. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Allah melimpah dalam Bapak, Ibu, dan saudara semua oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita sekarang dan sampai selama-lamanya, dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan lanjutkan dan kita akan terus belajar dari bagian-bagian firman Tuhan supaya kita semakin hari semakin mengenal siapa Allah kita, dan supaya kita juga memperoleh kekuatan ketika badai kehidupan datang silih berganti di dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara dan saya, supaya kita semakin hari semakin bertumbuh dan memiliki keyakinan yang teguh serta pengharapan yang tidak terombang-ambing oleh gelora samudra. Karena Yesus adalah saut di mana hati ini boleh berlabuh. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, dan tema firman Tuhan malam hari ini adalah Allah peduli. Dan sebagai ayat firman Tuhan yang akan melandasi firman Tuhan malam hari ini terambil di dalam surat 1 Petrus pasal 5 ayat 6 dan 7. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 dan 7. Pak Hens bisa bantu untuk boleh menayangkan. Ini satu ayat yang tidak asing lagi buat kita. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 dan 7. Ini mengatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kemudian ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan ini dengan jelas mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jadi, siapa yang memelihara kita, Bapak Ibu? Ia. Siapa ia itu, Bapak Ibu? Allah. Dia yang memelihara kita. Allah yang selalu memperhatikan kita. Allah yang selalu mengerti akan kita. Dan Allah yang selalu peduli dengan kita. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan penekanan-penekanan yang ada di dalam Alkitab, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, maka penekanan Alkitab ini dapat saya rangkai di dalam dua kata, yaitu Allah peduli. Dan ini terdapat di seluruh bagian Alkitab. Perhatian Allah yang begitu nyata kepada umatnya di dalam perjanjian lama, ini digambarkan oleh Daud sang pemazmur, yaitu di dalam Mazmur 23. Nah, Bapak Ibu, ada satu lagu yang tidak asing lagi, katakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Bapak Ibu, Dia adalah gembala kita. Dia yang selalu memelihara kita.
Dia yang selalu memperhatikan kita. Dia yang selalu mengerti akan kita. Dan dia selalu peduli dengan kita. Nah, Bapak Ibu, untuk lebih detailnya Bapak Ibu bisa mendengarkan firman Tuhan dengan tema Tuhan adalah gembalaku melalui link Facebook Evangelist Planner ini yang sudah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Nah, Bapak Ibu, di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memang tidak menyatakan secara langsung bahwa Allah peduli dengan kita. Tetapi apa yang ia katakan dan ia lakukan, apa yang Tuhan Yesus katakan dan lakukan adalah bukti nyata bahwa Allah memperhatikan kita, bahwa Allah mengerti kita, dan bahwa Allah peduli dengan kita. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 21 ini dikatakan Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Nah, Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan adalah kapan dan pada saat bagaimana Allah peduli dengan kita? Kapan dan pada saat bagaimana Allah memperhatikan kita? Kapan dan pada saat bagaimana Allah mengerti akan kita? Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melihat 3 hal penting di dalam renungan malam hari ini. Di mana Allah peduli dengan kita. Di mana Allah memperhatikan kita. Di mana Allah mengerti akan kita. Yang pertama, Bapak Ibu, Allah peduli dengan kita, Allah memperhatikan kita, dan Allah mengerti akan kita pada saat kita berada di dalam satu kebutuhan. Bapak Ibu, mari kita lihat di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Nah, judul perikopnya adalah hal kekhawatiran. Mungkin mulai dari ayat 25, Pak In. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 aja. Ini perikop tentang hal kekhawatiran. Matius 6 ayat 25 sampai 34 mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Kemudian ayat 26 dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat 28, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat 30, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Ayat 33, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 13, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, Bapak Ibu, di dalam ayat yang ayat ke-32
Bapak Ibu, Allah memperhatikan kita. Allah mengerti akan kita dan Allah peduli dengan kita pada saat kita berada di dalam satu kebutuhan jasmani kita. Ayat 32a, ayat 6, Matius 6 ayat 32 dikatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya semua manusia membutuhkannya. Semua manusia butuh makan. Semua manusia butuh minum. Dan butuh segala sesuatu yang kita pakai. Tapi Bapak Ibu, ada satu janji yang indah buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Alkitab dengan jelas mengatakan di dalam Matius pasal 6 ayat 32b. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, Bapak Ibu, kita akan baca sekali lagi. Akan tetapi Bapamu yang di surga, apa Bapak Ibu? Tahu kalau kamu memerlukan semua itu. Bapak Ibu boleh garis bawahi, Bapamu yang di surga tahu. Allah tahu. Allah peduli dengan kita. Allah memperhatikan kita. Dan Allah mengerti akan kita. Akan kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Bapak Ibu, ini firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang mengatakannya. Mengapa banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang akhir-akhir khawatir di dalam menghadapi hidup ini? Di masa pandemi COVID-19 ini, banyak anak-anak Tuhan khawatir. Kita besok makan apa? Khawatir kita besok minum apa? Dan khawatir kita besok akan pakai apa? Bapak Ibu, firman Tuhan dengan tegas mengatakan, Bapa tahu dan Allah peduli dengan kita. Allah mengerti akan kita. Allah memperhatikan kita di dalam segala kebutuhan jasmani. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain dari kebutuhan jasmani, Allah juga peduli dengan kita dan Allah memperhatikan kita pada saat jiwa kita gelisah dan berduka cita. Bapak Ibu, di dalam Injil Yohanes pasal 11, perikop ini menceritakan tentang Lazarus dibangkitkan. Dan kita akan baca Yohanes pasal 11 ayat 17 sampai 19 saja. Yohanes pasal 11 ayat 17 sampai 19. Di sini mengatakan bahwa ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Ayat 18 katakan, Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubungan dengan kematian saudaranya. Bapak Ibu, Allah peduli, Allah mengerti kita, Allah memperhatikan segala hal di dalam hidup ini. Di dalam Yohanes pasal 11, 17, 19, di sini Yesus memperhatikan Maria dan Marta. Yesus peduli dengan Maria dan Marta pada saat kehilangan saudaranya yang bernama Lazarus. Bapak Ibu, mungkin cerita ini sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu, cerita tentang Lazarus yang dibangkit. Alkitab mengatakan bahwa ketika berita Lazarus yang sedang sakit itu sampai kepada Yesus, sebenarnya Yesus sudah merespon ini. Yesus sudah peduli dan mempedulikan hal ini. Yesus mengerti kegelisahan yang dialami Maria dan Marta. Yesus memperhatikan kesusahan yang dialami Maria dan Marta. Dan kalau kita perhatikan di ayat yang keempat, Yohanes 11 ayat yang keempat,
mungkin bisa ditampilkan. Yohanes 11 ayat yang keempat mengatakan, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak manusia akan dimuliakan. Bapak Ibu, Yesus mempedulikan Maria dan Marta. Yesus peduli terhadap Maria dan Marta. Tetapi kenapa? Mengapa? Di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-6b dikatakan, Yohanes pasal 11 ayat 6b dikatakan, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di Yerusalem. Yohanes 11 ayat 6 mengatakan, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Yesus seolah-olah tidak mempedulikan Marta dan Maria. Padahal ayat 18 di situ dikatakan, Yohanes 11 ayat 18 dikatakan, Betania terletak dekat Yerusalem. Kira-kira 2 mil jauh. Atau kira-kira 3 kilometer. Dan ini yang dapat ditempuh hanya beberapa menit kalau kita berjalan. Tetapi Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Dan seolah-olah tidak mempedulikan Maria dan Marta. Mengapa Bapak Ibu? Tadi dikatakan di dalam ayat yang keempat bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Jadi Bapak Ibu, Yesus ingin melalui penyakit itu, kemuliaan Allah dinyatakan. Kemudian di dalam Yohanes pasal 11 ayat 11 sampai 15. Di situ dikatakan bahwa Yohanes 11 ayat 11 sampai 15. Ayat yang ke-11 Pak. Ayat 11 mengatakan, demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Ayat 12 katakan, maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Ayat 13 katakan, tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Ayat 14 katakan, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Ayat 15 katakan, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Nah Bapak Ibu, ayat 15 mengatakan dengan jelas, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Bapak Ibu, seringkali kita tidak percaya bahwa Allah mempedulikan kita. Bahwa Allah peduli dengan kita. Seringkali kita tidak percaya bahwa Allah sangat mengerti akan kita. Seringkali kita tidak percaya bahwa Allah itu sangat memperhatikan kita. Seringkali kita tidak percaya bahwa Allah mampu melakukan hal-hal yang tidak dapat kita mengerti secara akal pikiran kita. Seringkali kita tidak percaya bahwa Allah mampu melakukan hal-hal yang kita anggap mustahil.
Karena dia adalah Allah yang berjalan di atas segala kemustahil. Nah, Bapak Ibu, percayalah dan yakin bahwa Allah sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Dan Allah pasti mempunyai rencana yang lain, yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Kemudian, Bapak Ibu, Allah juga mempedulikan kita pada saat kita berada dalam badai tofan yang melanda hidup kita. Nah, Bapak Ibu, kita akan lihat ayatnya di dalam Injil Markus pasal 4 ayat 38 sampai 40. Injil Markus pasal 4 ayat 38 sampai 40. Di sini mengatakan bahwa ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ayat 39 mengatakan, ia pun bangun, menghadik angin itu, dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40 katakan, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, Bapak Ibu, di dalam perikop angin ribut diredakan ini, dikatakan bahwa Yesus berkata kepada mereka, pada murid-murid, "Marilah kita bertolak ke seberang." Dan mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Setelah itu di dalam perjalanannya ke seberang, kemudian dikatakan Yesus tertidur. Dan entah bagaimana mulainya, entah dari mana asalnya. Tiba-tiba di danau yang tenang itu berubah menjadi bergelombang. Dan timbul badai besar. Keadaan menjadi berubah. Badai mengamuk dan hampir menenggelamkan perahu mereka. Sehingga murid-muridnya, di dalam ayat 38 dikatakan, membangunkan Yesus dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Nah, Bapak Ibu, bukankah kita pun sama seperti murid-murid Tuhan Yesus? Pada saat mengalami masalah, mengalami problema, mengalami kesulitan, mengalami pencobaan, mengalami kesukaran, mengalami persoalan, tantangan, rintangan, intimidasi, tekanan, himpitan, aniaya, krisis keuangan, krisis di dalam bisnis, krisis di dalam keluarga. Dan kita menjadi takut. Dan kita menjadi begitu tidak percaya. Iman kita mulai goyah. Seakan-akan Yesus tidak mempedulikan kita. Seakan-akan Yesus tidak mengerti akan kita. Dan seakan-akan Yesus tidak memperhatikan kita. Tapi Bapak Ibu, di dalam ayat 39 dikatakan, Markus pasal 4 ayat 39, Markus pasal 4 ayat 39 mengatakan, ia pun bangun. Yesus bangun, menghadik angin itu, dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah, Bapak Ibu, percayalah dan yakinlah, apapun masalah Bapak Ibu, apapun persoalan Bapak Ibu, apapun problema Bapak Ibu, apapun pencobaan yang Bapak Ibu alami, apapun kesulitan, kesukaran, tantangan, rintangan, himpitan,
aniaya, intimidasi, apapun itu masalahnya, masalah keuangan, masalah bisnis, masalah keluarga, yakinlah dan percaya bahwa Yesus peduli dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yesus mengerti akan kita. Dan Yesus selalu memperhatikan kita. Bapak Ibu, pada saat angin ribut membuat iman kita goncang. Pada saat angin ribut melanda hidup ini. Pada saat badai tofan silih berganti di dalam hidup ini. Allah tetap peduli dengan kita. Allah tetap mempedulikan kita. Allah tetap mengerti akan kita. Dan Allah selalu memperhatikan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 tadi dikatakan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu, saat-saat sekarang ini dengan adanya pandemi COVID-19 ini, banyak orang mulai khawatir dengan hidup ini. Tetapi firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu, Allah sanggup memelihara kita. Anak-anaknya. Meskipun di dalam keadaan sulit sekalipun. Pemeliharaan Allah itu sempurna. Pemeliharaan Allah di tengah-tengah kesulitan setiap anak-anaknya adalah suatu kebenaran yang harus ditekankan sepanjang segala masa. Pemeliharaan Allah itu adalah suatu kebenaran sejak dulu, sekarang, bahkan pada waktu-waktu yang akan datang. Karena dia adalah Allah pemelihara. Bapak Ibu, Mazmur 55 ayat 23 mengatakan, Mazmur 55 ayat 23 mengatakan, ya, Mazmur 55 ayat 23 dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, dikatakan serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi pencobaan yang terlalu berat untuk ditanggung. Dan dia akan menanggung segala beban. Tuhan akan menanggung segala kekhawatiran kita. Dan dia akan memelihara kita di dalam segala situasi. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya adalah peduli dengan kita. Allah mengerti segala kekhawatiran kita. Segala persoalan kita. Segala pergumulan kita. Dan tidak pernah dibiarkan kita bergumul sendiri. Sebab Allah peduli. Dan Allah mengerti. Bapak Ibu, ada satu ayat di dalam Mazmur 40 ayat 18 yang mengatakan, Mazmur pasal 40 ayat 18 mengatakan bahwa Allah sangat memperhatikan kita. Mazmur 40 ayat 18 mengatakan, aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkau yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allah, janganlah berlambat. Bapak Ibu, Daud mengatakan, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkau yang menolong aku dan meluputkan aku. Bapak Ibu, Daud tahu persis bahwa Allah yang dia sembah itu memperhatikan dirinya. Dan selalu menolong dan meluputkannya dari orang-orang yang berniat jahat kepadanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, marilah kita belajar dari Daud. Daud adalah seorang yang mengenal isi hati Allah. Daud adalah seorang yang sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Allah. Daud tahu persis bahwa Allah mempedulikannya. Daud tahu persis bahwa Allah mengerti segala persoalan yang dia hadapi. Daud tahu persis bahwa Allah memperhatikannya. Kemudian yang ketiga,
Allah peduli dan Allah memperhatikan kita bertalian dengan hal-hal yang bersifatnya kekal. Allah tidak ingin kita sebagai umatnya berpisah dengannya. Di dalam Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39, kita akan baca ayat-ayat ini sebagai ayat-ayat yang terakhir. Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39 mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Ayat 36 dikatakan, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya. Maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelih. Kemudian ayat 37 katakan, tetapi dalam semua itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ayat 39. Atau kuasa-kuasa baik di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Baik itu penindasan atau kesesakan, baik itu penganiayaan ataupun kelaparan, baik itu ketelanjangan ataupun bahaya atau pedang. Tetapi dalam semuanya itu dikatakan bahwa kita lebih dari pemenang. Oleh sebab itu, dan oleh Dia yang mengasihi kita, tidak akan ada satupun yang dapat memisahkan dia dari kasih Allah. Baik itu maut maupun hidup. Baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah yang ada sekarang maupun yang akan datang. Atau kuasa-kuasa baik di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain. Bapak Ibu, itulah bentuk dari kepedulian Allah pada kita. Allah tidak mau berpisah dengan umat kepunyaannya. Oleh sebab itu Allah mempedulikan kita, Allah mengerti kita, dan Allah selalu memperhatikan kita. Bapak Ibu, untuk hal-hal yang kekal, Ia memperhatikan dan peduli. Apalagi untuk hal-hal yang ada di dunia ini. Karena semua yang ada di dalam dunia ini adalah ciptaannya. Dan ada di dalam otoritasnya. Bapak Ibu, Allah sanggup melakukan segala perkara yang manusia tidak mengerti. Allah sanggup memerintah setiap ciptaannya untuk dapat memperhatikan umat-umat kesayangannya. Allah dapat menyuruh makhluk-makhluk lain untuk memelihara. Bapak Ibu, Allah menyuruh burung gagak untuk memelihara dan untuk memberi makan Elia. Allah sanggup menghadik badai tofan di dalam kehidupan kita. Allah sanggup memakai keledai dan binatang-binatang yang paling bodoh sekalipun untuk memperingati Bileam supaya tidak mengutuki umat kesayangan. Nah, Bapak Ibu, ada satu pujian lagu ya untuk menutup renungan pada malam hari ini, dan Pak Hein juga sudah tayangkan tadi. Lagunya berjudul Allah Peduli. Dan ini sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Dikatakan bahwa banyak perkara yang tak dapat ku mengerti,
mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Sebab Allah peduli. Nah, Bapak Ibu, apakah yang tidak dapat dilakukan oleh Allah? Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Allah kita adalah Allah yang maha dahsyat di dalam setiap perbuatan tangan. Dia sangat mempedulikan. Dia sangat mengerti akan segala persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dan dia tidak akan membiarkan kita bergumul sendiri. Sebab Allah mengerti. Dan Allah peduli. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin sampai di sini Pak Hens renungan malam hari ini. Silakan Bapak Ibu yang mau menambahkan atau yang mau bertanya nanti Pak Hens bisa jawab. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih Stefanus. Terima kasih banyak untuk firman-Nya. Teman-teman, saudara-saudara, silakan kalau ada pertanyaan